Tanya dulu di Google, tanya dulu di daerah ini, apakah ada konflik sosial? Tanya dulu apakah ada mereka yang hidup di bawah angka kemiskinan. Nah ini saya lihat kehati-hatian. Sekarang berkembang ide mengenai tourism and alleviation, poverty alleviation, bergabung menjadi satu. Sedikit investor besar masuk ke utara udah sama dengan selatan, hancur. Nah ini sesuatu ya. Nah saya melihat pernah dengan Pak Gede juga kemarin kita ke barat di Lombok. Nah ini Pak Bupati juga kurang mengerti. Saya pernah ketemu di Sembilan, bicara empat mata. Nah beliau kan orang properti, lahir dengan percaya tinggi, ya, merasa super, merasa bisa semuanya, yang dia bisa raih semuanya, sehingga ketika saya beri ide turisme, dia lebih jago. Waduh, nah sudah, saya diam terus kan. Lebih baik diam daripada bertengkar, ya. Nah, saya melihat di barat, ya, Munduk ini, saya akan cerita, Munduk ini sesuatu, kalau tidak dibina dan lebih kuat, nanti bisa seperti di barat. Barat itu di mana Pak? Yang Pemutra. Pemutra Bapak Ibu, itu kemiskinan berjalan sendiri, tourisme berjalan sendiri. Ini sangat berbahaya, ya. Jadi kantong kemiskinan berjalan sendiri, nggak ada kaitannya. Nah, sudah kelihatan di situ ada orang-orang mabuk, lalu sedikit lempar-lempar. Ini kan sudah sesuatu yang mengancam sustainable tourism, ya. Nah, di Munduk ketika saya lewat dari penelitian kemarin dengan Pak Gede, saya lewat tengah malam. Jam 11 malam saya melewati Munduk ke Denpasar. Saya melihat ada turis jalan-jalan di situ sendirian. Ini sudah benar, ya. Mereka seperti berada di kampungnya sendiri. Ini berarti apa? Dukungan komuniti. Nah, bisa kita lupakan komuniti, ya. Komuniti itu menjadi persoalan. Nah, sekarang persoalannya adalah, persoalannya adalah membangun pariwisata tourism, spiritual tourism. Itu Bapak tidak bisa dari Jakarta, harus dibangun dari Buleleng, tidak bisa dari Jakarta. Harus dilibatkan bupati, harus dilibatkan kepala desa. Jakarta maunya daerah bisa B, ya, karena konsep Jakarta itu konsepnya di atas meja. Itu persoalannya, di atas meja itu belum tentu matching dengan lapangan. Nah, ini saya melihat yang pertama, kalau catur desa dikembangkan, saya sudah pernah menyampaikan kemarin dengan Pak Gede, itu ada stakeholder yang harus di jangka panjangnya begitu. Ya, bagaimana Pak Doni mengatakan hidup nyaman, hidup tenang, batin tenang, kan dia harus makmur Pak. Nggak bisa. Jadi istilahnya logika Pak. Kalau tidak ada logistik tidak ada logika Pak. Ya, itu. Ya. Kalau logistik kurang, logika tidak ada Pak. Ya. Nah, orang Bali di Metuakan itu ada ceritanya itu. Ya, cerita di orang Bali ada. Ya. Dharma itu asalnya dari dahar gitu. Kalau dahar tidak ada, ma tidak ada gitu. Ya, jadi itu dasarnya. Jadi untuk membangun hidup tenang tidak boleh sendirian. Tidak boleh Bapak membangun sebuah kompleks sendiri lalu masyarakat dilupakan. Tidak akan tenang. Jangankan ya, doa mereka aja akan menyebabkan spiritual tadi tidak sampai ke atas, karena doa di sebelahnya neraka semua gitu kan. Nah itu jadi, nah karena itu satu saya sampaikan di sini gagasan, nanti Bapak Ibu yang ada di catur desa ini mohon berkomentar. Ini saya ya, kalau ini saya akan pertama, kalau Bapak menuju spiritual tourism, revitalisasi kesejarahan catur desa menjadi kekinian gitu. Jadikan dia kekinian. Dari sejarah itu jadikan kekinian. Karena mungkin ada bagian-bagian yang hilang. Mungkin Bapak Ibu tokoh-tokoh ini akan merasakan. Ada bagian-bagian yang hilang dari itu. Ya, misalnya menaruh barang di depan rumah, besoknya sudah hilang. Itu ada bagian yang hilang. Ya, dulu 100 tahun dulu tidak begitu. Yang mendapatkan barang itu cari siapa yang punya, malah pakai sendiri. Sekarang tidak.
Kenapa ketemu dompet ya syukur, begitu kan? Nah ini revitalisasi inilah yang dimaksud nanti spiritual tadi. Spiritual ini sudah hilang di Bali Pak. 200 tahun lalu tercatat, sekarang sudah hilang. Ya, yang disebut konektivitas antara niskala dengan skala. Niskala sama dengan skala. Ini tidak. Para pejabat kita ngomongnya jangan korupsi pidatonya, rajin kerja jangan korupsi. Yang korupsi pejabatnya Pak. Ini sekarang ini begini kacau Pak, kacau sekarang ini ya. Nah, mudah nanti kalau dibangun spiritual di situ konsepnya ke sana Pak. Bagaimana nanti ya biarkan Pak masyarakat catur desa jangan berpikir wilayah lain, biarkan wilayah lain rusak bahwa catur desanya kuat. Nah, revitalisasi inilah memerlukan kemudian pengumpulan kembali tokoh-tokoh adat Pak desa itu, tokoh-tokoh pemuka desa bersama masyarakat. Lalu Pak Gede datang sebagai menantu bupati, bangun pariwisata, ini pemicu untuk kalian sejahtera. Ini saya kira ya, ini pemicunya untuk kalian sejahtera. Caranya bagaimana? Ayolah gabung bersama, kontrol anak-anak. Jangan ada yang mabuk. Ya, mabuk itu potensi untuk membangun kekacauan. Di barat itu kan dibiarkan orang-orang mabuk. Nanti mengganggu Doris itu. Doris nggak bisa jalan-jalan tengah malam. Nah, di Munduk saya saksikan sendiri. Ya, di Munduk saya saksikan sendiri. Nah, nanti Pak Gede, kalau berpikir holistik jangan berpikir polisi. Mas, nah itu kalau berpikir polisi itu kapitalis Pak. Kita menganggap ini aman. Padahal di dalam diri orang, contoh sampah. Pak Gubernur selalu mengatakan lebarkan jalan, bangun minibus, ya, supaya bangun bus kota. Itu kan fisik. Saya mengatakan bukan itu solusinya. Sosiologinya sosiologis. Jangan membangun sentra-sentra Indomaret di dekat sentra UKM. Contoh sederhana, itu sederhana sekali contohnya. Lalu para UKM yang terkorbankan dia takut dengan undang-undang. Tapi dalam hatinya ya nggak bisa balas, nggak bisa gerak, lalu gerak dengan cara lain, buang sampah sembarangan, parkir sembarangan, begitu loh Pak. Aja jalannya, karena masyarakat tidak memiliki itu. Masyarakat merasa tidak ikut membangun. Ini Pak, ini berpikir holistik. Tulisnya begini Pak, jangan sekali-sekali mengabaikan masyarakat, akan hancur. Nggak akan mungkin bisa. Apalagi tulis, apalagi spiritual Pak Gede. Spiritual tourism itu lebih tinggi dari culture tourism, paling tinggi itu. Tetapi it's okay, lakukan sekarang imajinasinya. Dan nanti Pak Chandrawardana tunda dulu pengembangan marketing globalnya. Jadi kalau sungguhan terjadi berat itu, ya. Karena kita belum siap, ya. Nah, yang kemudian Bapak mungkin lupa bahwa dalam budaya memperkuat budaya itu nanti masukkan di situ subak abadi. Subak belum disentuh sama sekali. Subak itu adalah inti geraknya spiritual di situ, di subak itu. Di subak itulah permulaan spiritualnya. Kalau subaknya hancur, pengurusnya main kong kali kong, ya, kemudian banyak rakyat jual tanah, dah ada itu spiritual tourism itu. Hanya mimpi spiritual tourism itu kan. Nah, kenapa? Karena spiritual tourism itu tadi sampaikan oleh Pak Padone itu perlu panorama. Nah, kalau panorama yang indah tanahnya dijual lalu dibangun pabrik di situ, kita mau apa gitu kan? Nih. Jadi karena itu nanti ide tadi salah satu Catur desa yang juga ingin dialog mohon input. Nah, nanti kalau nanti sama-sama bicara dengan Pak Bupati, jangan cuma untuk yang dikembangkan, Gresik juga perlu makmur, Goblek juga perlu, kan begitu ya. Yang lain juga perlu, jangan hanya itu. Ini kan kebijakan kementerian yang melihat Munduk, kebetulan calon tanahnya dari Munduk dan seperti itulah ya. Jadi rusak ceritanya ya. Jadi yang lain dilupakan ya. Nah ini nanti sektor desa dikuatkan. Pak Gede sebagai pionir bagus ini memulai.
Nanti Pak Gede akan dicatat oleh sejarah kok. Catur desa itu makmur, Pak Gede akan dibikinkan patung di situ. Ya, ini sangat tepat waktunya beliau tamat wisuda, kenang-kenangannya bisa terbentuk. Ini luar biasa ya. Jadi nanti Catur desa menghadap Bapak Bupati sebagai pelaku bawah. Kalau tidak mau mendengarkan kami, nanti suaranya tidak kami berikan, gitu aja. Gampang itu kan. Nah, itu sedang berkepentingan. Blok Catur desa sepakat memajukan PAS, tetapi dengan syarat goplek, gesing dan lain diberi seperti mudok gitu ya. Nah itu baru. Nah kemudian untuk menuju itu ada beberapa hal Pak Gede yang mewujudkan spiritual tadi menurut teori dulu. Yang pertama saya lihat tusuk tengah paralaman di banyak negara berkembang. Kenapa komuniti lokal tidak muncul ke permukaan? Pertama adalah perencanaan pemerintah tidak memberi ruang kepada komuniti lokal untuk muncul ke permukaan. Ini barrier, ini community barrier ya. Tidak memberi ruang untuk itu ya. Untuk berpartisipasi. Yang kedua, masyarakat lokal tidak memiliki sumber daya untuk matching dengan industri pariwisata. Nah, sehingga di situ kan perlu capacity building. Nah, saran saya nanti kalau Catur desa ini bisa bersatu, janganlah keburu maju dengan mendatangkan investor. Lakukan diri sendiri semampunya. Ya, nanti minta pemberdayaan pada pemerintah. Jadi ada beberapa hambatan komuniti lokal untuk masuk ke industri, terutama satu bahasa. How to communicate well with foreign, dengan tamu, terutama tamu. Ini juga persoalan, ya, komunikasi. Tapi karena kita miskin, nggak punya alternatif. Ya, kalau Pak Gede kaya bisa mendatangkan perkembangan seperti itu. Ya. Jadi, nah ini hambatannya. Lalu kemudian mungkin nanti Pak Gede diprogramkan pelatihan-pelatihan yang sifatnya nanti dapat memberdayakan penduduk lokal. Bisa jadi pelatihan misalnya menjadi prawisata, pelatihan misalnya katakanlah nanti berkomunikasi, pelatihan misalnya dalam rangka apa tadi berbagai hal yang paling mengkhawatirkan di Buleleng Pak Gede. Kenapa pariwisata Buleleng tidak berkembang? Ya. Pak Bupati bilang jalannya belok-belok, saya belum yakin, belum jalan. Nah, jalan sudah masuk kok, ya. Bahkan kalau tempatnya indah, berani punya nyawa untuk masuk ke itu kan gitu. Jadi itu selalu mengatakan jalan menjadi kendala. Tidak, masyarakat Buleleng menjadi kendala. Ya, yang pertama, bisakah kita berpikir seperti Kuta Selatan? Ya, contoh sederhana, ketika terjadi mungkin Bapak Ibu masih ingat peristiwa zamannya Abu Mega dulu itu, zamannya BDI, usaha-usaha gedung itu. Nah itu kita waktu itu saya di Denpasar, tidak ada balon utara yang boleh masuk ke selatan, dijaga untuk itu, dijaga oleh Krama Desa. Jangan masuk ke sini, ke kampung kami. Ya, kami punya banyak tamu, ini masa depan kami, gitu. Itu ini ceritanya. Itu tulisan Pak. Itu tulisan. Yang di tempat lain tidak ada. Ya. Nah ini, kemudian orang antre. Bapak Ibu bisa lihat di Bank Mandiri, di BCA, di mana saja. Orang Kuta. Ketika ada tulis antre di belakang, ada orang yang dari depan mengalah. Ya, please go ahead. Bapak tamu saya. Ini nggak terjadi di Buleleng. Nggak ada ini. Ya. Kalau turis mati, dompetnya diambil kok. Ya. Belum mati diambil, apalagi sudah mati ya. Ini yang tidak ada ini yang belum ada kita belum ada. Kita inginnya tamu datang aja. Ya. Nah ini tadi Catur desa kalau dipersempit wilayahnya, lalu dibangun stakeholdernya, ada peran pemerintah di situ, ada pengusaha, ada yang lain-lain. Lalu Pak Gede membina dengan intent akan terjadi nanti apa yang kita sebut tourism community. Ini harus kita punya. Kalau ini tidak ada, nggak bisa. Ini namanya society tourism, bukan modal ya, society tourism. Jadi bagaimana mengatakan hello, selamat pagi,
bagaimana kita melihat turis jalan-jalan tengah malam tanpa merasa diganggu seperti di Sundut sudah terjadi. Nah ini perlu waktu panjang untuk itu. Jadi nanti kita khawatir Chandrawardana marketing ke seluruh dunia, lalu setelah marketing 2 bulan kemudian terjadi perang anak muda antara Gesek dengan Munduk. Wah, ini mana itu turismenya? Spiritual turisme yang mana ini kan? Ini jadi pertanyaan ini ya. Ini sebabnya maka perlu stakeholder yang mengawal lingkungannya. Saya pikir seperti tadi disampaikan, mulai punya kelebihan di Pak Catur Desa itu, karena karakternya sama. Apa namanya tadi, paralianannya sama, ya. Jadi, ya Pak. Nah itu silakan. Nah ini yang secara akademik saya melihat Catur Desa inilah menjadi andalan di masa depan. Unik sekali. Tidak ada wilayah seperti itu di wilayah lain, termasuk Nawasana yang Pak Gede ceritakan. Kalau dikombinasi itu sangat luar biasa. Nah sekarang bagaimana tokoh-tokoh di Catur Desa ini satu membangun, tidak boleh ada konflik sosial, ya, tidak boleh ada kemiskinan. Orang miskin dibantu oleh desa. Bila pun bupati turun tangan, bantu, ya. Pak Bupati diajarkan kalau lewat desa Catur Desa, hijangnya harus diisi beras. Kalau tidak, stop. Ya begitu. Harus diisi beras. Nanti tanya siapa penduduk yang tidak makan, bagikan. Ya ini tidak gampang membangun wilayah spiritual ya. Nah sementara Pak De, bukan berarti oke lah PAS itu sesuatu konsep yang harus dilaksanakan karena riset, ya. Tetapi jangan kita lupakan PAS itu perlu dukungan bertahap untuk membangun pariwisata spiritual, ya. Jadi pariwisata spiritual itu contoh sederhananya mungkin nanti bisa melibatkan dana APBD misalnya, lalu kemudian diundang para yogi barangkali dibuat keselamanya dan sebagainya, ya. Nah sehingga nanti, jangan nanti membangun pariwisata seperti Bulpes. Saya kritik Bapak Ibu sekalian. Saya kritik itu bukan, ya. Itu namanya dalam teori saya yang saya kembangkan, itu namanya Titanic Miracle. Titanic itu hebat, ya. Hebat itu, Titanic Miracle namanya. Hebat, keramaian kan? Tapi lalu tenggelam dasar laut, lalu nggak ada gunanya. Ya, namanya Titanic Miracle dalam pariwisata. Nggak ada gunanya itu. Dana APBD 400 juta, 500 juta, habis keramaian sepi lagi. Kayak Titanic itu tenggelam dia ke laut. Nah, Banyuwangi juga begitu. Nah, saya kira Departemen Pariwisata itu harus ngomong-ngomong, jangan model pengembangan begitu, APBD banyak habis, enggak ada apa-apanya. Nah, coba saya tanya Buleleng dengan Bulpes, itu apa dampaknya? Enggak ada. Habis ramai sepi lagi. Masyarakat pulang kampungnya masing-masing tetap miskin. Nah, ada. Jadi memperkenalkan daerah tidak seperti itu. Itu yang disebut Titanic Miracle, ya. Megah lalu tenggelam. Setelah tenggelam bukan bermanfaat bagi laut, malah mencemari lingkungan. Tulang manusia, emas, masa dimakan oleh ikan, kan enggak? Nah ini yang saya kira ya. Jadi Munduk itu tinggal dilanjutkan oleh Bupati. Muteran tinggal dikawal. Bagaimana orang miskin bisa diberdayakan? Capacity building lah, ya. Undang manajer hotel, berikan pelatihan keluarga kami. Masa nggak mau sih? Paling kita lah, ya, menjadi promovis. Apanya yang kurang, tolong dilatih. Nah jika ketika ada konektivitas di sini, tulisan akan sustainable. Baik, Pak. Ya, saya kira itu ya. Ya, oke. Terima kasih sudah dipotong ini. Terima kasih.